Pagi di kediaman keluarga Lee selalu dimulai dengan aroma teh melati yang menyengat dan ketegangan halus yang merayap di sela-sela pilar kayu cendana. Cahaya matahari dinasti Qina menerobos masuk melalui jendela berukir naga, jatuh tepat di atas meja makan bundar, tempat tiga wanita paling berpengaruh dalam hidupku duduk mengelilingi bubur ayam. Aku, Arsa, pria abad ke-21, yang terjebak dalam tubuh bangsawan feodal bernama Li Xian, menghela napas panjang. Di depan mataku, sebuah layar hologram biru transparan melayang sebuah antarmuka yang hanya bisa dilihat olehku seorang. Status harian, stabil kasih sayang, Zhao Ling putri kerajaan. 85% kasih sayang. Muqing putri jenderal, 82%. Kasih sayang Suyan putri saudagar, 80%. Angka-angka itu adalah nyawaku. Jika salah satu dari mereka turun di bawah 60, jantungku akan berhenti berdetak. Sistem sialan ini tidak memberiku pilihan, selain menjadi suami teladan bagi tiga wanita, dengan kepribadian yang bertolak belakang, bagaikan langit, bumi, dan neraka. Suamiku, kau melamun lagi. Suara lembut namun penuh otoritas memecah lamunanku. Zhao Ling, istri pertamaku, meletakkan sumpit peraknya dengan gerakan anggun yang telah dilatih selama 20 tahun di dalam istana kekaisaran. Gaun sutra ungu yang dikenakan wanita itu berkilau tertimpa cahaya pagi. Namun, matanya menyiratkan ketajaman seorang politisi ulung. Di sebilannya, Muqing, istri keduaku, mendengus kasar. Sang jenderal wanita itu sedang membersihkan belati kecil dengan serbet sutra. Sebuah kebiasaan makan yang mengerikan, namun entah mengapa terlihat menawan bagiku. Mungkin Li Xian sedang memikirkan strategi perang, kakak pertama. Atau sekadar memikirkan cara menghabiskan uang istri ketiganya. Hei, uangku adalah uangku, tapi uang suami adalah milikku juga. Su Yan, istri ketiga yang duduk di sisi kananku, menyahut cepat. Wanita itu mengenakan perhiasan yang cukup untuk memberi makan satu desa selama setahun. Lagi pula, bisnis kain sutraku sedang untung besar. Kemarin, aku baru saja meraup keuntungan 50.000 keping emas murni. Aku tersenyum kecut. 50.000 keping emas murni. Di duniaku yang asli, jumlah itu setara dengan anggaran negara kecil. Di sini, Suyan mengucapkannya seperti uang receh untuk membeli permen. Kalian semua tenanglah, ujarku, berusaha terdengar berwibawa. Aku hanya bersyukur kita bisa sarapan dengan damai, kedamaian. Sebuah kata yang mahal. Setelah drama panjang di musim lalu menjinakkan ego mereka, menghindari racun, dan pura-pura jago bela diri, aku pikir, hidupku akhirnya tenang. Namun, semesta sepertinya membenci ketenangan. Tiba-tiba, suara berdenging nyaring meledak di dalam kepalaku. Bukan suara biasa, melainkan bunyi statis digital yang merusak gendang telinga. Mirip suara televisi rusak yang volumenya diputar maksimal. BZ, Z, 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 T, error, error. Aku mencengkeram kepala, mengerang kesakitan hingga menjatuhkan mangkuk bubur. Porselen pecah berhamburan di lantai. Suami Zhao Ling langsung berdiri. Wajah tenangnya berubah panik. Li Xian, kau diserang. Muqing sudah melompat dari kursinya. Belati di tangan siap menghunus bayangan tak terlihat. Su Yan menjerit histeris, Tabab. Panggil tabib, terbaik. Aku akan bayar 100 juta keping tembaga bagi siapa saja yang bisa menyembuhkannya. Duniaku berputar. Layar biru yang biasanya tenang kini berkedip merah menyala, menutupi wajah khawatir ketiga istriku. Tulisan di sana berubah kacau. Huruf-hurufnya patah-patah seperti kode pemrograman yang rusak. Peringatan sistem, kesalahan fatal terdeteksi, pembaruan paksa. Ematatai, 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 iyo ematatai. Rasa sakit itu mereda perlahan, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang belakang. Sebuah kotak dialog baru muncul dengan warna merah darah, melayang tepat di depan wajah Muqing yang sedang memeriksa nadiku. Misi utama baru, pemicu perang saudara, deskripsi, kedamaian, menghambat evolusi narasi. Pengguna wajib memicu konflik antara faksi kerajaan istri 1 dan faksi militer istri 2 dalam waktu 72 jam. Hadiah, kelangsungan hidup, hukuman kegagalan, penghapusan eksistensi, pengguna kematian jantung instan. Napasku tercekat. Apa-apaan ini? Sistem gila ini menyuruhku mengadu domba istri-istriku sendiri, menyuruh Zhao Ling dan Muqing saling bunuh? Tidak, bisikku lirih. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku tidak akan melakukannya. Penolakan diterima. Mengaktifkan hukuman ringan. Detik berikutnya, sebuah sengatan listrik tak kasat mata menyambar jantungku. Rasanya seperti ribuan jarum ditancapkan bersamaan ke dada kiri. Aku terpekik, tubuhku kejang di atas lantai dingin.
membuat ketiga wanita itu semakin histeris. Jantungnya, detaknya, tidak beraturan, teriak Mucing. Jari-jarinya menekan titik akupunktur di leherku dengan gemetar. Jenderal wanita yang tak pernah gentar menghadapi ribuan pasukan musuh itu, kini pucat pasi melihat suaminya sekarat. Di tengah pandangan yang mengabur, aku melihat status kasih sayang mereka berubah. Bukan turun, tapi berkedip tidak stabil. Sistem sialan ini rusak, batinku. Menahan teriak kesakitan. Ia bukan lagi sekadar alat bantu cheat. Ia adalah parasit. Arsa, bertahanlah. Suara Zhao-Ling terdengar pecah. Putri kerajaan itu memeluk kepalaku. Air mata menetes di pipiku. Jangan tinggalkan kami. Aku memaksakan diri membuka mata, menatap layar merah yang masih melayang angku. Aku tidak bisa memicu perang saudara. Jika aku melakukannya, salah satu dari mereka akan mati. Dan meskipun awalnya aku menikahi mereka demi bertahan hidup, kini, aku peduli pada wanita-wanita gila ini. Dengar! Suaraku parau. Mencengkram tangan Mucing dan Zhao-Ling bersamaan. Apapun yang terjadi, jangan saling membenci, berjanjilah. Sakit di dada perlahan mereda, seolah sistem sedang memberiku peringatan terakhir. Ini baru permulaan. Pagi itu, di lantai ruang makan yang dipenuhi pecahan porselen, aku menyadari satu hal. Musuhku bukan lagi pangeran jahat atau pejabat korup. Musuh utamaku adalah takdir yang tertulis di layar hologram ini. Dan untuk pertama kalinya, aku berniat melawannya. Meski harus menghabiskan seluruh kekayaan Suyan, atau menggunakan seluruh pasukan Mucing untuk menghancurkan sistem ini. 3 hari berlalu sejak insiden serangan jantung misterius itu. Kondisiku sudah pulih, setidaknya secara fisik, namun teror dari sistem masih menghantui setiap langkah. Meski aku menolak misi perang saudara, sistem sepertinya mencari jalan lain untuk menyiksaku, memukul titik terlemah kami, uang. Hari ini, aku menemani Suyen, istri ketigaku, ke distrik perdagangan ibu kota. Biasanya, perjalanan ini adalah ajang pamer kekayaan. Kereta kuda Suyan dilapisi emas, ditarik oleh 4 kuda putih terbaik dari padang rumput utara. Namun hari ini, atmosfer di dalam kereta terasa suram, sepekat awan mendung yang menggantung di langit dinasti Qina. Bagaimana mungkin? Suyan meremas sapu tangan sutranya hingga kusut. Wajah cantiknya yang biasa dihiasi senyum angkuh, kini menekuk lesu. Toko sutra teratai emas milikku. Kosong melompong selama 3 hari berturut-turut. Arsa, kau tahu artinya? Aku rugi 200.000 keping perak hanya dalam waktu sepekan. Tenanglah sayang, ujarku sambil menepuk punggung tangannya. Kita akan cari tahu penyebabnya. Saat kami tiba di depan toko utama Suyan, bangunan megah 3 lantai, di pusat pasar, pemandangannya memang menyedihkan. Para pelayan berdiri bengong, mengusir lalat. Tidak ada satupun pelanggan. Padahal biasanya, nyonya-nyonya bangsawan rela antre sejak subuh demi mendapatkan sutra terbaru koleksi Suyan. Justru keramaian terlihat di seberang jalan. Sebuah toko baru yang entah sejak kapan berdiri di sana, dipadati ratusan orang yang berdesak-desakan, seperti semut mengerubungi gula. Spanduk besar berwarna merah mencolok, terpasang di depan toko pesaing itu. Toko serba ada langit, kawalita akses sutra imperial, harga rakyat jelata. Hanya 10 keping tembaga per meter. Mataku membelalak. 10 keping tembaga? Itu harga bunuh diri. Harga modal sutra mentah saja 50 keping tembaga. Ini bukan persaingan bisnis. Ini dumping harga taktik predator untuk mematikan lawan dengan kerugian besar di awal. Mereka gila, pekik Suyan. Wajahnya merah padam menahan amarah. Sutra macam apa yang dijual seharga sampah? Pasti barang curian. Aku turun dari kereta dan mengajak Suyan mendekat. Menyamar di tengah kerumunan. Aku mengambil sepotong kain yang dipamerkan di depan toko itu. Tanganku meraba teksturnya. Halus, dingin dan kuat. Ini sutra kelas 1. Bagaimana mungkin mereka menjualnya semurah ini? Siapapun di balik toko ini pasti memiliki modal yang tak terbatas atau kekuatan supranatural. Lihat ini, bisikku pada Suyan. Ini bukan kain biasa. Tenunannya terlalu rapi, hampir seperti buatan mesin. Mesin? Apa itu mesin? Tanya Suyan bingung. Aku tidak menjawab. Otakku berputar cepat. Di zaman ini, semua ditenun dengan tangan. Ketidaksempurnaan adalah ciri khas. Tapi kain ini terlalu sempurna. Tiba-tiba, seorang pelayan toko tersebut keluar membagikan selebaran. Aku menyambar satu kertas itu. Desainnya aneh, tata letaknya terlalu modern. Menggunakan font yang tegas dan simetris, bukan tulisan tangan kaligrafi kuas yang lazim. Dan di sudut kanan bawah selebaran itu, terdapat sebuah logo kecil.
Jantungku berhenti berdetak sesaat. Logo itu berbentuk roda gigi bergerigi, dengan simbol mata satu di tengahnya. Itu bukan lambang klan dagang manapun di dinasti Qina. Itu adalah icon, settings, atau pengaturan yang sering kulihat di antarmuka sistem milikku. Musuh ini berhubungan dengan sistem. Arsa, lakukan sesuatu! Renggik Suyen menarik lengan bajuku. Kalau begini terus, dalam sebulan, asetku akan habis. Ayahku akan membunuhku jika tahu bisnis ini bangkrut. Aku menarik napas dalam, mengaktifkan mode otak CEO modern yang sudah lama tidak kupakai sejak terjebak di tubuh Li Xian. Aku tidak bisa melawan mereka dengan harga, aku harus melawan mereka dengan konsep yang belum dikenal peradaban ini. Eksklusivitas dan psikologi konsumen. Suyan, kataku tegas, menatap manik mata istri ketigaku. Tutup tokomu sekarang. Apa kau gila? Kau menyuruhku menyerah. Suyan hampir menampar pipiku saking kagetnya. Bukan menyerah, kita akan rebranding. Jelasku cepat. Dengar, orang kaya tidak membeli barang karena murah. Mereka membeli barang karena gengsi. Toko di seberang sana menjual barang murah untuk semua orang. Maka kita akan menjual status yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Aku mengeluarkan sebuah pena bulu dan kertas dari saku jubahku, lalu dengan cepat menggambar sketsa kartu persegi panjang. Mulai besok, naikkan hargamu menjadi 5 kali lipat, perintahku. Sujan melonggo, mulutnya terbuka lebar. Kau ingin aku bangkrut lebih cepat? Tidak, kita tidak menjual kain lagi. Kita menjual keanggotaan. Aku menunjuk sketsa kartu itu. Buatlah lempengan emas tipis seukuran telapak tangan, ukir namamu di sana. Beri nama kartu member VVIP, hanya orang yang memiliki kartu ini yang boleh masuk ke tokomu. Dan di dalam, sediakan teh terbaik, pijat kaki gratis, dan gosip-gosip eksklusif istana yang bisa kudapatkan dari Zhao Ling. Mata Suyan perlahan berbinar. Sebagai putri saudagar, insting bisnisnya segera menangkap ide gila ini. Kau ingin membuat mereka merasa spesial. Tepat, biarkan rakyat jelata berebut kain murah di seberang sana. Para istri pejabat dan bangsawan tidak akan sudi berdesak-desakan dengan tukang daging demi kain 10 tembaga. Mereka akan datang padamu untuk membeli martabat seharga 10.000 emas. Aku diam-diam mengaktifkan sistem, membuka menu inventaris. Di sana tersisa satu item yang kudapat dari Season 1, kalkulator emas, mampu memprediksi probabilitas keuntungan bisnis hingga 99% akurat. Aku menyentuh ikon itu tanpa terlihat orang lain. Sebuah proyeksi angka muncul di retinaku. Analisis strategi. Sistem keanggotaan eksklusif probabilitas sukses, 92%. Estimasi keuntungan bulan pertama, 3 juta keping perak. Aku tersenyum miring. Percayalah padaku, istriku, dalam 3 hari, pemilik toko di seberang sana akan menangis darah, karena semua pelanggan kayanya pindah ke tempat kita. Namun, saat aku menoleh kembali ke arah toko-toko serba ada langit, senyumku memudar. Di lantai 2 balkon toko itu, berdiri sesosok pria berjubah hitam yang menatap lurus ke arahku. Wajahnya tertutup caping bambu, tapi aku bisa merasakan seringainya. Dia mengangkat tangannya, membuat gerakan memotong leher, lalu menunjuk ke langit. Itu bukan pedagang biasa, itu adalah pesan perang, dan logo roda gigi di spanduk mereka, seolah berbisik padaku. Kau bukan satu-satunya pemain dalam game ini, Arsa, ayo pulang. Suyan uyarku dingin, menarik tangan istriku menjauh dari kerumunan. Kita punya banyak pekerjaan, dan siapkan pengawal bayaran terbaikmu. Perang dagang ini akan segera berubah menjadi pertumpahan darah. Malam itu, bulan menggantung rendah di langit ibu kota, berwarna merah pucat, seolah meramalkan pertumpahan darah. Sebuah gulungan sutra emas tiba di kediaman kami. Diantar oleh seorang kasim istana, yang wajahnya sedingin mayat. Tidak ada kata-kata manis, hanya stempel naga merah lambang resmi Pangeran Mahkota. Saudara tiri sekaligus musuh bebuyutan Zhao Ling. Undangan makan malam rekonsiliasi, Zhao Ling membaca gulungan itu dengan nada datar, namun jari-jari lentiknya meremas kain sutra itu hingga memutih. Dia mengundang kita semua, aku, kau, dan 2 istrimu yang lain. Aku menatap gulungan itu dengan curiga. Di duniaku yang asli, makan malam rekonsiliasi dalam drama kerajaan selalu berakhir dengan racun sianida atau pembantaian massal. Pangeran Mahkota, Li Yuan, adalah sosok ambisius yang merasa tahtanya terancam oleh kecerdasan Zhao Ling. Ini jebakan, saut Mucing, istri keduaku. Jenderal wanita itu sedang mengasah pedang kesayangannya di sudut ruangan. Kilatan logam memantulkan cahaya lilin yang temaram. Kalau kita pergi,
Sama saja kita menyerahkan leher ke Algojo. Biar aku kirim pasukanku untuk mengepung istananya. Jangan bodoh. Zhao Ling menyela tajam. Menolak undangan Pangeran Mahkota sama dengan pemberontakan. Kita harus datang. Tapi kita akan datang dengan cara yang tidak bisa dia antisipasi. Aku memijat pelipis. Sistem sialan ini belum memunculkan misi baru. Tapi instingku berteriak bahaya. Kita akan pergi. Putusku. Tapi kita butuh persiapan. Suyan, siapkan uang suap untuk penjaga gerbang. Mucing, sembunyikan belati lipat di balik sanggul rambutmu. Zhao Ling, kau yang bicara. Istana Pangeran Mahkota lebih mirip benteng daripada rumah tinggal. Dinding-dinding batu granit menjulang tinggi, dijaga oleh prajurit bertopeng besi yang tatapannya kosong. Saat kereta kencana kami memasuki gerbang, hawa dingin langsung menyergap tengkuk. Kami disambut di aula teratai hitam. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu eboni, duduklah Pangeran Li Yuan. Pria itu tampan, namun senyumnya tidak mencapai mata. Ia mengenakan jubah naga biru gelap, kontras dengan Zhao Ling yang malam ini tampil memukau dengan gaun merah darah warna keberanian. Adikku tersayang dan adik ipar, Li Yuan, merentangkan tangan, menyambut kami dengan kepalsuan yang sempurna. Silakan, duduk. Aku sudah menyiapkan hidangan istimewa dari barat. Para pelayan meletakkan piring-piring perak tertutup. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini racun? Saat penutup piring dibuka, mataku terbelalak. Itu bukan makanan biasa. Di atas piring porselen halus itu, tergeletak sepotong daging panggang yang dipotong kotak. Ditaburi keju leleh dan rempah-rempah asing. Steak, makanan yang seharusnya belum ada di dinasti Qina. Cara penyajiannya, sausnya, bahkan aroma rosemary yang samar. Ini teknik memasak modern. Aku menyebutnya daging bakar masa depan, ujar Li Yuan, sambil memotong dagingnya perlahan. Pisau peraknya beradu dengan piring, menghasilkan bunyi denting yang ngilu. Konon, resep ini didapat dari mimpi seorang dewa, atau player lain. Rasanya unik, kakak, Zhao Ling berkomentar sopan. Meski aku tahu wanita cerdas itu tidak menyentuh makanannya sedikitpun. Tapi rakyat sedang kelaparan. Memakan hidangan mewah seperti ini rasanya kurang pantas bagi calon pemimpin. Li Yuan tertawa. Suara tawanya bergema kosong di aula besar itu. Kau selalu peduli pada rakyat. Zhao Ling, itulah kelemahanmu. Kau terlalu lunak. Tiba-tiba tatapannya beralih padaku. Tajam seperti elang mengincar kelinci. Li Xian, kudengar kau baru saja melakukan manuver bisnis yang menarik dengan kartu member. Istilah yang sangat asing. Dari mana kau mempelajarinya? Keringat dingin menetes di punggungku. Saya tahu, hanya ilham sesaat yang mulia. Jawabku setenang mungkin. Meski tanganku di bawah meja mencengkeram lutut Mucing, istri keduaku itu sudah siap melompat dan menikam siapa saja jika aku memberi kode. Li Yuan meletakkan pisaunya. Suasana mendadak hening. Musik seruling yang dimainkan di sudut ruangan berhenti. Kau tahu Li Xian, bisik Li Yuan, tubuhnya condong ke depan. Dunia ini seperti papan catur. Kadang, ada pion yang bergerak sendiri, melanggar aturan. Pion seperti itu disebut bak. Kata itu, bak, tidak ada orang zaman ini yang tahu kata itu. Sebelum aku sempat menjawab, pintu aula didobrak terbuka. Sekelompok prajurit elit menyerbu masuk, mengelilingi kami dengan tombak terhunus. Suyan menjerit tertahan. Mucing langsung berdiri, menendang meja hingga terbalik untuk dijadikan tameng. Lindungi suamiku? Teriaknya. Tenang, Zhao Ling mengangkat tangan. Suaranya menggelegar penuh wibawa. Menghentikan gerakan para prajurit sejenak. Sang putri menatap kakaknya dengan tatapan mematikan. Apa artinya ini, kakak? Kau ingin membunuh kami di meja makanmu sendiri? Li Yuan tersenyum miring, lalu mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya. Sebuah jam saku emas, tapi bukan jam biasa. Angka-angkanya digital, berkedip merah. Bukan membunuh, kata Li Yuan santai. Hanya meriset permainan. Kalian semua adalah anomali yang harus dihapus. Jam itu berbunyi bip. Tiba-tiba, pandanganku kabur. Sistem di kepalaku berteriak. Peringatan. Jammer sinyal terdeteksi. Akses ke item modern diblokir. Aku tanpa akses sistem. Aku hanya Li Xian yang lemah. Mucing berteriak. Menerjang maju dengan belati kecilnya. Menebas dua prajurit sekaligus dengan gerakan akrobatik yang memukau. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Lari, teriakku. Mucing, bawa mereka lari. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Kami berhasil lolos bukan karena kekuatan, melainkan karena kecerdikan Zhao Ling yang melempar lilin ke tirai sutra, membakar aula, dan menciptakan kepanikan. Di tengah asap tebal dan teriakan para kasim, kami melompat ke dalam kereta kuda dan memacu kuda Hilagilon menembus malam.
Sambil memeluk Suyen yang gemetar dan melihat Muqing membalut luka gores di lengannya, aku menyadari satu hal mengerikan. Pangeran Mahkota bukan sekadar musuh politik. Dia adalah user lain, dan levelnya jauh di atasku. Kekalahan di pesta makan malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Keesokan harinya, serangan balasan Li Yuan datang bukan dalam bentuk pembunuh bayaran, melainkan surat keputusan kekaisaran. Pagi itu hujan turun deras, membasahi halaman kediaman kami, yang kini dijaga ketat oleh prajurit bayaran sewaan Suyen. Aku duduk di beranda, menatap Muqing yang berdiri mematung di tengah hujan. Istri keduaku itu, sang jenderal besi yang ditakuti musuh di perbatasan, kini tampak rapuh. Di tangannya, ia menggenggam surat pemecatan. Mereka bilang aku tidak becus. Suara Muqing terdengar serak, kalah oleh suara guntur. Air hujan menyamarkan air matanya. Mereka bilang senjata pasukanku patah saat latihan rutin. Logamnya rapuh. Mereka menuduhku korupsi dana militer dan mengganti baja dengan besi rongsokan. Aku bangkit, mengambil payung kertas minyak, dan berjalan menghampirinya. Itu fitnah, Muqing. Kita tahu itu sabotase. Tentu saja, itu sabotase. Muqing berbalik. Matanya menyala penuh amarah dan frustrasi. Tapi buktinya ada. Pedang-pedang itu patah seperti ranting kering di depan para menteri. Pasukanku, pasukan Harimau Putih, yang kubangun dengan darah dan keringat selama 10 tahun. Diambil alih oleh Jenderal Fang, anjing peliharaan Pangeran Mahkota. Wanita tangguh itu jatuh berlutut di lumpur. Bahunya berguncang hebat. Aku bukan apa-apa tanpa pasukanku, Arsa. Aku hanya wanita kasar yang bisa berkelahi. Tanpa gelar jenderal, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak berguna. Hatiku mencelos melihatnya hancur. Selama ini, Muqing adalah perisai kami. Dia yang selalu berdiri paling depan. Kini, identitasnya direnggut paksa. Aku membuang payungku, membiarkan hujan membasahi tubuhku juga, lalu berlutut memeluknya erat. Kau bukan hanya jenderal. Kau istriku, dan kau jauh lebih berguna dari 1000 jenderal bodoh di istana itu. Tapi kita butuh kekuatan. Isak Muqing memukul dadaku pelan. Li Yuan punya pasukan. Kita punya apa? Uang Suyen tidak bisa menahan pedang. Mulut manis Zhaoling tidak bisa menangkis panah. Kita punya otakku, bisikku di telinganya. Dan kita punya ilmu pengetahuan. Aku membimbing Muqing masuk ke dalam bengkel tua di belakang rumah. Tempat itu penuh debu, tapi cukup luas untuk rencana gilaku. Aku membuka antarmuka sistem, meski fitur shop dan item canggih diblokir oleh jammer milik Li Yuan. Fitur library atau perpustakaan pengetahuanku masih bisa diakses. Aku mencari satu hal, bubuk mesiu dan balistik dasar. Muqing, hapus air matamu, kataku tegas. Mengambil sepotong arang dan mulai menggambar di dinding kayu. Mereka menyabotase pedangmu? Bagus. Kita tidak akan pakai pedang lagi. Pedang itu kuno. Muqing menatap coretan di dinding dengan bingung. Gambar itu tampak seperti tabung panjang dengan lubang di tengahnya. Apa ini? Tongkat pemukul? Ini namanya masket, atau kita sebut saja tombak api. Jelasku, mataku berbinar. Prinsipnya sederhana, ledakan kecil di sini. Mendorong proyektil logam keluar dari sini. Dengan kecepatan yang bisa menembus baju zirah tertebal sekalipun, dari jarak 100 langkah. Mustahil, gumam Muqing. Naluri prajuritnya skeptis. Bagaimana mungkin bubuk kembang api bisa membunuh orang? Bantu aku membuatnya, dan kau akan lihat. Selama 3 hari 3 malam, kami mengurung diri di bengkel itu. Suyen menyuplai bahan-bahan terbaik. Belerang murni, arang berkualitas tinggi, dan tabung besi tempa yang dipesan khusus dari Pandai Besi Kepercayaan. Zhaoling menjaga pintu depan, memastikan tidak ada mata-mata yang mengintip. Muqing bekerja tanpa lelah. Tenaganya yang besar, dan tangannya yang terampil sangat membantu. Saat menempa laras senapan primitif itu, kami gagal berkali-kali. Laras meledak, bubuk mesiu basah, mekanisme pelatuk macet, wajah kami berlumuran jelaga hitam, tangan kami penuh luka bakar kecil. Tapi di sanalah keajaiban terjadi. Bukan sihir sistem, tapi chemistry antara aku dan Muqing. Kami bekerja sebagai tim. Dia belajar fisika dariku, aku belajar ketekunan darinya. Pada malam ketiga, purwarupa pertama tombak api selesai. Bentuknya kasar, berat dan jelek, tapi saat diisi peluru timah bulat, ia terasa mematikan. Kami membawanya ke halaman belakang yang sunyi. Muqing mengangkat senjata aneh itu, membidik boneka jerami berbaju zirah, bekas yang diletakkan 50 meter jauhnya. Tahan napas, tekan pelatuk perlahan, instruksiku. Belar, suara ledakan memecah kesunyian malam, diikuti kepulan asap putih berbau belerang. Muqing terdorong ke belakang karena hentakan senjata, tapi aku menahannya. Saat asap menipis,
Kami berlari memeriksa sasaran. Mata Mucing membelalak lebar. Baju zirah besi pada boneka itu berlubang besar di bagian dada. Bagian belakang boneka hancur berantakan. Tembus total. Tidak ada pedang di dunia ini yang bisa melakukan kerusakan sedahsyat itu dalam sekejap mata. Demi dewa perang, bisik Mucing. Jari-jarinya meraba lubang di baju zirah itu dengan gemetar. Wajahnya yang tadi suram, kini bersinar oleh harapan yang mengerikan. Ini bisa mengubah segalanya. Dengan 50 orang saja memegang benda ini, aku bisa menghancurkan kavaleri berkuda Li Yuan. Ia menoleh padaku, lalu tanpa peringatan, menerjang memelukku hingga kami berdua jatuh berguling di rumput basah. Dia tertawa, tawa lepas pertamanya sejak dipecat. Kau jenius gila, suamiku. Kau menciptakan monster, serunya gembira. Kita menciptakan monster, Jenderal, koreksiku sambil tersenyum, mengusap noda hitam di pipinya. Status diperbarui. Kasih sayang Mucing Putri Jenderal. 98/100. Skill baru terbuka, revolusi industri militer. Malam itu, Mucing mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia bukan lagi jenderal tanpa pasukan. Dia adalah komandan dari era baru peperangan. Dan Li Yuan, dengan segala kesombongan dan jam saku digitalnya, tidak akan pernah siap menghadapi apa yang baru saja kami lahirkan di bengkel kecil ini. Revolusi telah dimulai, dan baunya seperti bubuk mesiu yang terbakar. Euforia keberhasilan menciptakan senjata api itu tidak bertahan lama. Saat asap mesiu perlahan menghilang di tiup angin malam, rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya menghantam dadaku. Kali ini, rasanya bukan seperti ditusuk jarum, melainkan seolah jiwa ini ditarik paksa keluar dari raga. Pandanganku menggelap seketika. Teriakan panik Mucing terdengar menjauh, seperti gema dari dasar sumur yang dalam. Arsa, bangun! Suara itu lenyap. Ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di halaman belakang rumah yang becek. Aku berdiri di sebuah ruangan tanpa batas. Lantainya terbuat dari cermin hitam yang memantulkan ketiadaan. Di langit-langit jika tempat ini memilikinya ribuan baris kode biner, berwarna hijau dan merah, mengalir deras seperti air terjun digital, bercampur dengan aksara kuno Tiongkok yang menyala keemasan. Ini adalah ruang server sistem, tempat yang seharusnya terlarang bagi pengguna sepertiku. Selamat datang di ruang mesin. Pemain nomor 404. Suara itu bergema dari segala arah, berat dan berwibawa, namun memiliki distorsi metalik yang mengerikan. Sesosok bayangan terbentuk dari kumpulan kode di hadapanku. Wujudnya menyerupai seorang pria tua berjubah pendeta tahu, namun wajahnya terus berubah-ubah. Kadang muda, kadang tua, kadang hanya berupa tengkorak digital yang retak. Siapa kau? Tanyaku. Suaraku tidak keluar dari mulut, melainkan langsung dari pikiran. Admin? Sosok itu terkekeh. Suara tawanya terdengar seperti gesekan piringan hitam yang rusak. Manusia masa depan menyebutku admin atau AI. Tapi di zaman ini, aku adalah takdir. Aku adalah sisa kesadaran dari penyihir agung dinasti Han yang mencoba menipu kematian dengan menyatukan jiwanya ke dalam artefak kuno. Bayangan itu melayang mendekat. Jari-jarinya yang panjang dan transparan menyentuh dadaku. Kau terlalu banyak melanggar aturan, nak. Menciptakan senjata api, memanipulasi ekonomi dengan konsep modern, kau merusak tatanan cerita. Aku hanya mencoba bertahan hidup, bantahku. Kalian yang memberiku misi gila untuk mengadu domba istri-istriku. Itu bukan misi gila, itu adalah panen. Satu kata itu membuat darahku membeku. Panen. Apa maksudmu? Sosok pendeta itu mengibaskan tangannya. Udara di sekitar kami berubah menjadi layar raksasa yang menampilkan wajah ketiga istriku. Zhaoling, Mucing, dan Suyen. Mereka terlihat sedang menangis mengelilingi tubuh kaku milikku di dunia nyata. Namun, ada yang aneh. Di layar itu, tubuh mereka terhubung oleh benang-benang merah bercahaya yang menyedot energi kehidupan dari jantung mereka, mengalirkannya langsung ke sistem. Kau pikir sistem ini berjalan dengan baterai? Sosok itu menyeringai kejam. Sistem ini memakan chi atau energi takdir. Ketiga wanitamu itu bukan wanita sembarangan. Mereka adalah pilar takdir. Zhaoling memiliki aura kedaulatan. Mucing memiliki aura perang. Suyan memiliki aura kemakmuran. Aku ternganga. Kebenaran yang mengerikan mulai terkuak. Tugasmu sebagai pemain, lanjut sosok itu dingin, adalah membuat mereka jatuh cinta padamu. Semakin besar cinta mereka, semakin terbuka hati mereka. Dan semakin terbuka hati mereka, semakin mudah bagi sistem untuk menyedot energi vital mereka sampai kering. Jadi, suaraku bergetar oleh amarah. Selama ini aku membunuh mereka perlahan, tepat. Jika kau menamatkan game ini,
dan kembali ke duniamu, hadiahnya adalah nyawa mereka. Mereka akan mati layu, seolah terkena penyakit misterius, dan energinya akan digunakan untuk melanggengkan eksistensiku di dimensi ini. Dan jika aku gagal, kau mati sekarang. Jantungmu akan meledak. Pilihan yang disodorkan iblis. Menang berarti mengorbankan orang yang kucintai. Kalah berarti mati konyol. Aku menolak kedua pilihan itu. Geramku mengepalkan tangan. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan mencari cara untuk memutuskan koneksi ini tanpa membunuh mereka. Sosok itu tertawa lagi. Kali ini lebih keras, hingga membuat dinding kode di sekitar kami bergetar. Sombong sekali. Kau hanyalah parasit di tubuh orang mati. Tanpa sistem, kau bukan apa-apa. Lihatlah dirimu sekarang. Terbaring koma. Sementara musuh-musuhmu datang mengepung rumah. Dia menjentikkan jari. Layar berubah menampilkan pemandangan di luar kediaman Lee. Ratusan prajurit berbaju hitam dengan lambang pangeran mahkota sedang mendobrak gerbang utama. Panah api beterbangan membakar atap. Bangunlah jika kau bisa, bisik sosok itu. Wujudnya mulai memudar kembali menjadi kode biner. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakan kekuatan sistem untuk menyelamatkan mereka, kau mempercepat kematian mereka. Waktumu tinggal sedikit, Arsa. Duniaku runtuh kembali menjadi kegelapan. Suara benturan logam dan teriakan laki-laki terdengar samar, seolah datang dari balik dinding air. Bau asap menyengat hidungku. Aku ingin bangun, ingin berteriak, tapi tubuhku terkunci dalam kelumpuhan tidur sleep paralysis. Aku hanya bisa mendengar, mereka sudah menjebol gerbang depan. Itu suara Mucing, terdengar panik, namun tegas. Bawa Arsa ke ruang bawah tanah. Sekarang. Tidak bisa. Suara Zhao Ling menyela. Terdengar lebih tenang namun syarat ketegangan. Memindahkannya dalam kondisi kritis, bisa mematikan detak jantungnya. Tabib bilang dia tidak boleh terguncang, lalu kita biarkan dia mati terpanggang di sini? Seru Suyen, diselingi isak tangis. Pasukan Pangeran Mahkota tidak akan membiarkan kita hidup. Mereka membakar gudang sutraku. Mereka membakar uangku. Diam, Suyen, bentak Mucing. Berhenti memikirkan uangmu saat nyawa suami kita di ujung tanduk. Hening. Sejenak, hanya terdengar suara gemeretak api yang melahap kayu di kejauhan. Dalam kegelapan kesadaranku, aku merasa hangat. Seseorang menggenggam tanganku erat. Tangan yang halus, sedikit gemetar. Dengar, suara Zhao Ling terdengar berwibawa, mengambil alih kendali situasi di tengah kekacauan. Kita tidak punya Arsa malam ini. Biasanya dia yang punya rencana gila. Tapi malam ini, kita hanya punya satu sama lain. Mucing, lanjut Zhao Ling. Berapa lama kau bisa menahan mereka di halaman depan? Tanpa pasukanku, hanya dengan pengawal rumah dan senjata aneh buatan Arsa yang belum sempurna itu? Mucing terdengar ragu. Mungkin 1 jam, paling lama 2 jam sebelum mereka mendobrak pintu kamar ini. Cukup, kata Zhao Ling. Suyan, hapus air matamu. Kau bilang kau kenal kepala serikat pengemis kota ini? Yeah, jawab Suyan sesenggukan. Aku sering memberi mereka sedekah, supaya tidak mengganggu toko. Bagus. Bawa semua emas yang bisa kau angkut. Keluar lewat jalan rahasia di dapur. Temui mereka. Bayar mereka 10 kali lipat untuk membuat kerusuhan di jalanan ibu kota. Bakar gerobak, buat kebisingan. Apapun yang bisa memecah konsentrasi penjaga kota dan menarik perhatian kaisar. Kita butuh kekacauan publik agar Pangeran Mahkota tidak bisa bergerak leluasa. Kau menyuruhku membuang emas untuk pengemis. Aku menyuruhmu membeli nyawa suamimu. Lakukan atau kita semua mati. Suara langkah kaki Suyan terdengar berlari menjauh. Wanita manja itu akhirnya bergerak. Mucing. Zhao Ling kembali memberi perintah. Jangan bertarung konyol. Gunakan lorong sempit. Jebak mereka. Aku akan tetap di sini, menjaga Arsa sambil menulis surat darah kepada sekutu lama ayahku di kementerian. Jika kita bisa bertahan sampai fajar, opini publik akan berbalik. Baik, kakak pertama, jawab Mucing. Tidak ada nada ejekan, hanya kepatuhan seorang prajurit pada komandan strategi. Mendengar percakapan itu, hatiku terasa sesak oleh haru. Mereka yang biasanya saling sindir, saling berebut perhatianku, kini bekerja sebagai satu unit yang mematikan, demi melindungiku pria yang tak berdaya ini. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang lantai kamar. Pintu kamar didobrak. Ada penyusup masuk lewat jendela. Teriak Mucing. Suara pedang beradu. Terang-klang, jangan sentuh suamiku, teriak Mucing. Aku bisa membayangkan dia melompat, menebas musuh dengan gerakan memutar yang indah. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Minggir, wanita jalang. Suara pria asing terdengar kasar. Sesuatu yang berat menghantam tubuh Mucing. Dia mengerang kesakitan. Mucing, teriak Zhao Ling.
Langkah kaki berat mendekat keranjangku. Hawa membunuh yang pekat menusuk kulit. Jadi ini Tuan Li yang hebat itu, ujar si penyusup. Hanya seonggok daging yang tidur pulas. Pedang diayunkan. Aku bisa merasakan angin kematian menyentuh leherku. Tidak. Aku tidak boleh mati di sini. Bukan setelah melihat pengorbanan mereka. Amarah meledak di dadaku. Lebih panas dari api manapun. Bukan amarah sistem. Bukan kekuatan cheat. Ini adalah tekad murni seorang suami yang ingin melindungi keluarganya. Jangan! Sentuh! Istriku! Aku meraung dalam hati. Memaksa setiap saraf yang mati rasa untuk bangun. Adrenalin membanjiri otakku menerobos blackhead koma. Mataku terbuka lebar. Tangan kananku bergerak refleks. Menangkap bilah pedang yang nyaris memenggal leherku. Telapak tanganku robek. Darah segar mengucur deras. Tapi aku tidak peduli. Cengkeramanku sekeras baja. Penyusup itu seorang pembunuh bayaran, bertopeng terbelalak kaget di balik topengnya. Dia mencoba menarik pedangnya, tapi tidak bisa. Kakao, bangun, Gegapnia. Aku bangkit duduk, mata menatap tajam ke arahnya. Darah menetes dari tanganku ke spray putih, menciptakan pola bunga merah yang mengerikan. Di sudut mataku, aku melihat Mucing terkapar dengan bibir berdarah, dan Zhao Ling yang memeluk tiang ranjang dengan wajah pucat. Pemandangan itu membakar rasionalitasku. Kau membuat kesalahan besar, desisku pelan. Tanpa bantuan sistem, tanpa notifikasi status, aku menarik pedang itu ke arahku. Membuat si pembunuh kehilangan keseimbangan, lalu menghantamkan kepalan tangan kiriku tepat ke tenggorokannya. Krak! Pria itu ambruk. Terbatuk-batuk mencari napas. Aku turun dari ranjang, kaki goyah, namun berdiri tegak. Aku memungut pedang yang jatuh itu. Suamiku, bisik Mucing, menatapku tak percaya. Aku menoleh pada mereka berdua. Senyum tipis tersungging di bibirku yang pucat. Maaf aku terlambat bangun, kataku serak. Sekarang, giliran aku yang menjaga kalian. Malam itu, aliansi Li resmi terbentuk. Bukan karena paksaan sistem, tapi karena ikatan darah dan air mata. Dan bagi siapapun yang berani melukai wanita-wanitaku, baik itu pangeran mahkota ataupun dewa takdir sekalipun, mereka akan berhadapan dengan iblis yang baru saja bangkit dari neraka. Matahari terbit di ufuk timur dengan warna merah tembaga, menyinari sisi-sisi pertempuran di halaman kediaman kami. Mayat-mayat pembunuh bayaran telah disingkirkan. Namun bau amis darah masih menempel di udara, bercampur dengan aroma hangus dari gerbang kayu yang terbakar. Kami tidak punya waktu untuk berduka atau beristirahat. Berita yang dibawa oleh jaringan mata-mata Suyan pagi ini lebih mengerikan daripada serangan fisik semalam. Kaisar sakit keras, lapor kepala pelayan Suyan dengan napas terengah-engah. Pria tua itu berlutut. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pangeran Mahkota Li Yuan telah menutup gerbang istana. Dia mengumumkan bahwa Yang Mulia Kaisar terkena racun ganas yang dikirim oleh Putri Zhao Ling, yang sedang membalut luka di lenganku, membeku. Kain perban di tangannya terjatuh. Wajah istri pertamaku itu pucat pasi. Bukan karena takut, tapi karena murka yang mendalam. Dia memfitnahku, desis Zhao Ling. Suaranya bergetar menahan amarah. Kakak tiriku itu menuduhku meracuni ayahanda, padahal dialah yang selama ini memberi obat penenang dosis tinggi agar kaisar terus tertidur. Ini kudeta, kataku tegas, mengepalkan tangan yang baru saja diperban. Rasa nyeri di telapak tangan membantuku tetap sadar. Li Yuan tidak sabar menunggu takhta. Dia ingin menghabisimu sebelum fajar menyingsing, agar tidak ada pewaris lain yang tersisa. Tiba-tiba, pandanganku berkedip. Layar sistem muncul lagi, kali ini tanpa suara bising, hanya sebuah kotak dialog hitam dengan tulisan merah darah yang menetes seperti cat basah. Misi terakhir season ini, checkmate target. Selamatkan Kaisar dalam 12 jam. Kondisi, jika Kaisar mati, Pangeran Mahkota naik takhta. Game over. Jantung pengguna akan dihentikan permanen. Hadiah. Kunci keluar dari sistem opsional. Aku menelan ludah. 12 jam. Itu waktu yang sangat singkat untuk menembus benteng paling ketat di seluruh daratan Cina. Istana Kekaisaran dijaga oleh 10.000 pasukan naga hitam. Pasukan elit yang setia hanya pada pemegang stempel kerajaan yang saat ini dipegang Li Yuan. Kita kalah jumlah, kalah senjata, dan sekarang kita jadi buronan nomor 1 di negara ini. Gumam Mucing. Mantan jenderal itu sedang memeriksa stok bubuk mesiu yang tersisa. Wajah cantiknya coreng-moreng oleh jelaga, namun matanya tetap tajam. Jika kita menyerang frontal, itu bunuh diri. Kita tidak akan menyerang frontal, sahutku. Otakku berputar cepat mencari celah. Aku menatap ketiga istriku. Mereka lelah, terluka dan ketakutan,
tapi mereka menatapku dengan harapan. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Kita akan menyerang mental mereka. Aku menoleh pada Suyan. Istri ketigaku itu sedang duduk di atas peti harta karun yang berhasil diselamatkan. Memeluk lutut. Suyan, panggilku lembut. Berapa sisa uang tunai yang bisa kita akses sekarang? Suyan mendongak. Matanya sembab. Hanya sekitar 5 juta keping perak dan beberapa peti emas batangan di ruang rahasia bawah tanah. Sisanya dibekukan oleh bank kerajaan atas perintah Li Yuan. 5 juta perak sudah cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Aku tersenyum miring. Aku butuh kau melakukan sesuatu yang gila. Sesuatu yang akan membuat pedagang manapun menangis darah. Apa? Tanya Suyan waspada. Aku ingin kau membagikan uang itu. Apa? Suyan melompat berdiri, hampir menjatuhkan peti di bawahnya. Membagikan? Gratis? Kau mau aku kena serangan jantung? Dengar, jelasku cepat. Menarik tangan halusnya. Li Yuan menguasai militer, tapi dia tidak menguasai perut rakyat. Harga beras sedang naik. Rakyat marah. Jika kita membagikan uang dan makanan atas nama Putri Zhaoling sang penyelamat, kita akan mendapatkan perisai manusia yang tidak bisa ditembus oleh panah. Li Yuan Suyan terdiam. Bibirnya mengerucut berpikir. Jiwa bisnisnya berhitung cepat. Investasi sosial, membeli loyalitas publik dengan diskon besar-besaran. Baiklah, aku akan mengerahkan seluruh jaringan serikat pengemis untuk menyebarkan uang ini di pasar-pasar utama. Bagus, aku beralih ke Mu Qing, istriku yang tangguh. Berapa banyak tombak api yang siap pakai? Hanya 20 pucuk, jawab Mu Qing, dan pelurunya terbatas. Tapi aku punya ide. Kita tidak perlu membunuh semua prajurit itu. Kita hanya perlu membuat suara yang sangat keras. Tepat, aku mengangguk, buat mereka berpikir kita membawa dewa petir bersama kita. Terakhir, aku menatap Zhaoling. Dia yang paling terpukul, dituduh membunuh ayah sendiri, adalah beban berat bagi seorang putri yang menjunjung tinggi kehormatan. Zhaoling, aku memegang kedua bahunya. Kau adalah kunci utama. Kita butuh stempel tandingan, kita butuh mandat langit. Stempel kerajaan ada di tangan Li Yuan. Bisik Zhaoling lemah. Tidak. Aku tersenyum penuh arti. Stempel yang dipegang Li Yuan adalah stempel administrasi, tapi stempel wasiat darah yang asli. Kau tahu di mana tempatnya kan? Tempat yang hanya diketahui oleh kaisar dan putri kesayangannya. Mata Zhaoling membelalak. Kuil leluhur, di balik patung naga emas, ayah pernah menunjukkannya padaku saat aku kecil. Kita akan mengambilnya, kataku. Dan dengan stempel itu, kau akan memecat Li Yuan di depan seluruh menterinya. Rencana gila ini memiliki peluang keberhasilan, di bawah 10% menurut hitungan sistem. Tapi aku tidak peduli pada angka statistik, aku peduli pada tatapan mata mereka. Tatapan yang mengatakan bahwa mereka siap mati bersamaku. Persiapkan diri kalian, perintahku. Matahari terbenam nanti. Kita akan mengubah sejarah dinasti Qina. Di luar, angin mulai bertiup kencang, membawa debu dan daun kering. Badai akan datang. Dan kami akan menjadi pusat pusarannya. Malam turun dengan cepat di ibu kota Chang'an. Namun, malam ini tidak ada kegelapan. Langit di atas alan-alan istana terang benderang oleh ribuan lampion yang diterbangkan ke angkasa. Ini adalah langkah pertama dari operasi kuda Troya. Lepaskan, teriak Suyan dari atap sebuah kedai teh tinggi di pinggir alun-alun. Anak buahnya dari serikat pengemis memotong tali pengikat lampion raksasa. Lampion-lampion itu bukan sekadar hiasan. Di bawahnya, tergantung keranjang-keranjang kecil yang berisi ribuan lembar kertas lebaran. Saat lampion mencapai ketinggian tertentu di atas tembok istana, mekanisme sumbu sederhana yang kubuat membakar tali pengikat keranjang, bruk, bruk, bruk. Ribuan selebaran hujan menghujani halaman istana dan barak prajurit pasukan naga hitam. Seorang prajurit muda memungut selembar kertas itu. Di sana, tergambar sketsa karikatur Pangeran Li Yuan sedang mencekik kaisar dengan tulisan besar dan tegas. Kaisar tidak sakit, dia DIECANDEA. Penyelamat sang naga akan datang membawa petir. Di zaman di mana berita hanya menyebar lewat mulut ke mulut, propaganda visual masif seperti ini adalah guncangan psikologis. Para prajurit mulai berbisik, keraguan menyebar seperti virus. Sekarang, teriakku melalui walkie-talkie primitif 2 kaleng yang dihubungkan benang tembaga yang diperkuat resonansi Shimu Shingide gila yang entah bagaimana berhasil. Di gerbang selatan, Mu Qing dan 20 penembak jitu bentukannya memulai aksi. BLEA-RERE, 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 suara ledakan senapan masket memecah keheningan malam. Efek suaranya sengaja diperbesar menggunakan tong-tong kosong sebagai amplifier. Bagi telinga orang zaman dulu,
yang hanya terbiasa dengan denting pedang, suara ini terdengar seperti amarah dewa. Dewa petir, marah, teriak warga yang sudah dibayar oleh Suyan, menciptakan kepanikan massal di gerbang selatan. Penjaga istana yang ketakutan, lari tunggang langgang, atau tiarap gemetar, mengira langit sedang runtuh. Sementara perhatian seluruh istana tertuju ke gerbang selatan yang diserang dewa. Aku dan Zhao Ling mengendap di gerbang utara gerbang logistik yang sepi. Disinilah peran kuda Troya yang sesungguhnya. Aku merogoh saku, mengeluarkan satu-satunya item sistem yang tersisa dan belum terblokir karena sifatnya yang pasif, jubah mimikri optik. Item ini bukan jubah gaib sempurna seperti di film Harry Potter. Ini adalah prototipe gagal yang durasinya hanya 5 menit dan memiliki efek samping, membuat penggunanya mual hebat. Pegang tanganku, dan jangan lepaskan apapun yang terjadi. Bisikku pada Zhao Ling. Tahan napasmu, aku mengaktifkan jubah itu. Cahaya di sekitar kami membelok. Tubuh kami perlahan menjadi transparan, menyatu dengan tekstur dinding batu di belakang kami. Kami berlari menembus pos penjagaan. Dua penjaga yang berdiri di sana hanya merasakan hembusan angin dingin saat kami lewat. Rasanya seperti menaiki roller coaster dengan perut dikocok. Pandanganku berputar. Warna-warna dunia terdistorsi. Cepat Arsah, bisik Zhao Ling. Suaranya terdengar seperti berasal dari dalam air. Waktunya hampir habis, kami berhasil menyusup ke area dalam istana, menuju kuil leluhur yang sunyi. Namun, saat kami baru saja menapakkan kaki di tangga kuil, jubah itu berkedip dan mati. BZZZT. Kami muncul kembali secara tiba-tiba di udara kosong, terhuyung-huyung dan muntah-muntah di balik pilar. Sial, umpatku. Menyeka mulut. Efek sampingnya makin parah. Siapa di sana? Sebuah teriakan keras terdengar Komi Ketahuen, seorang kapten penjaga, dan 3 anak buahnya, berdiri di ujung lorong, pedang terhunus. Mereka menatap kami dengan kaget. Tidak menyangka ada penyusup yang bisa masuk sedalam ini. Lindungi putri, teriak kapten itu. Salah mengenali situasi, mengira kami hantu atau pembunuh. Aku tidak punya senjata. Mucing ada di gerbang selatan. Suyan ada di kota. Hanya ada aku dan Zhao Ling. Zhao Ling melangkah maju. Dia tidak mengambil senjata. Dia hanya berdiri tegak, membusungkan dada, dan menatap para prajurit itu dengan tatapan dingin seorang ratu masa depan. Aura bangsawannya begitu pekat hingga membuat udara terasa berat. Berlututlah, perintah Zhao Ling, suaranya pelan namun bergema mematikan di lorong batu itu. Para prajurit itu ragu. Pedang mereka gemetar. Aku, Zhao Ling, putri pertama kekaisaran, datang untuk menyelamatkan ayahanda dari pengkhianat Li Yuan. Jika kalian menghalangiku, kalian tidak hanya melawan atasan, kalian melawan langit. Kapten penjaga itu menatap mata Zhao Ling, lalu menatapku yang berdiri di belakangnya dengan tangan kosong, namun wajah penuh keyakinan. Di kejauhan, suara ledakan tombak api mucing masih terdengar menggelegar. Keyakinan mereka runtuh. Propaganda selebaran tadi, suara dewa petir, dan kini kehadiran sang putri yang tak terduga semuanya, bercampur menjadi ketakutan takhayul kelontang. Pedang sang kapten jatuh ke lantai. Dia menjatuhkan diri, bersujud gemetar. Ampuni hamba, yang mulia putri, hamba hanya mengikuti perintah. Aku menghembuskan napas lega yang panjang. Psychological warfare berhasil. Zhao Ling menoleh padaku. Senyum tipis tersungging di bibirnya yang pucat. Taktik yang bagus, suamiku, bisiknya. Tapi bagian sulitnya baru akan dimulai. Kami melangkah masuk ke dalam kuil leluhur yang gelap. Di sana, di balik patung naga emas raksasa, Pangeran Li Yuan sudah menunggu. Dia tidak sendirian. Di tangannya ada belati yang ditempelkan ke leher kaisar tua, yang duduk terkulai di kursi roda. Dan di samping Li Yuan, melayang sebuah layar hologram merah, yang identik dengan milikku. Selamat datang, player 404, sapa Li Yuan. Seringainya melebar gila. Aku sudah bosan menunggu ronde terakhir ini. Ternyata benar dugaan kami. Ini bukan sekadar kudeta politik. Ini adalah deathmatch antara dua pengguna sistem. Dan Li Yuan memegang kartu teruf tertinggi, nyawa kaisar. Aku melirik Zhao Ling. Dia mengangguk pelan. Kami tidak butuh telepati untuk mengerti rencana selanjutnya. Saatnya memainkan kartu terakhir. Jebakan di dalam jebakan. Kuda Troya yang sesungguhnya bukanlah kami yang menyusup masuk, melainkan apa yang kami bawa di dalam saku jubah Zhao Ling. Udara di dalam kuil leluhur terasa padat. Seolah gravitasi di ruangan ini meningkat 2 kali lipat. Di hadapanku, Li Yuan berdiri dengan angkuh. Ujung belatinya menekan kulit leher kaisar yang keriput. Di sampingnya, layar hologram merah itu berkedip-kedip.
menampilkan deretan data yang membuat kepalaku pening. God Mode aktif. Kau tahu bedanya kita, Li Xian? Li Yuan terkekeh. Suara tawanya memantul di dinding batu yang dingin. Kau adalah pemain gratisan yang mengandalkan keberuntungan dan cinta bodoh. Sedangkan aku adalah pemain patoin. Aku membayar harga mahal untuk sampai di sini. Harga mahal? Balasku melangkah maju perlahan, mencoba mengalihkan perhatiannya dari Zhao Ling yang bergeser ke sisi bayangan pilar. Maksudmu menjual jiwamu pada sistem rusak itu? Menjual? Tidak. Aku membelinya. Aku mengorbankan 300 nyawa pelayan istana bulan lalu hanya untuk membuka fitur ini. Li Yuan menepuk layar hologramnya. Sistemku bisa memanipulasi realitas. Aku bisa menghapusmu dari sejarah hanya dengan satu jentikan jari. Kalau begitu lakukan, tantangku. Kenapa kau masih bicara? Kau takut? Wajah Li Yuan mengeras. Dia mengangkat tangan kirinya, bersiap menjentikkan jari. Selamat tinggal adik ipar. Jantungku berhenti berdetak. Namun, tidak terjadi apa-apa. Li Yuan mengerutkan kening. Dia menjentikkan jarinya lagi. Sekali, dua kali, wajahnya mulai panik. Layar merah di sampingnya menampilkan tulisan. Error, interferensi sinyal eksternal. Koneksi server terputus. Apa yang kau lakukan? Teriak Li Yuan. Matanya melotot ke arahku. Aku tersenyum tipis. Lalu menunjuk saku jubah, Zhao Ling. Kuda Troya, kakak ipar. Kau terlalu sibuk memperhatikan kami yang menyusup, sampai kau lupa bahwa teknologi nirkabel memiliki kelemahan fatal. Frekuensi. Zhao Ling mengeluarkan benda kecil dari sakunya. Itu bukan senjata, melainkan sebuah kotak logam yang berdengung halus sisa komponen walkie-talkie yang kumodifikasi dengan kristal magnetik dari tambang Suyan. Benda itu memancarkan gelombang elektromagnetik jarak pendek yang mengacaukan sinyal digital di sekitarnya. Matikan benda itu, raung Li Yuan. Dia meninggalkan kaisar, berlari menerjang ke arah Zhao Ling dengan belati terhunus. Sekarang, teriakku, aku tidak memiliki senjata. Tapi aku memiliki kemarahan yang tertahan selama berbulan-bulan. Aku menubruk tubuh Li Yuan dari samping, menjatuhkannya ke lantai batu yang keras. Kami bergulat layaknya binatang liar. Tidak ada jurus bela diri indah, hanya pukulan putus asa. Li Yuan mungkin punya sistem level dewa, tapi fisik tubuh aslinya lemah karena terlalu bergantung pada fitur otomatis. Aku menghajar wajahnya dengan kepalan tangan kananku yang masih berdarah. Ini untuk usaha pembunuhanmu, Buge. Ini untuk air mata Suyan, Buge. Dan ini untuk merendahkan istriku, Buge. Li Yuan meludah darah, lalu tertawa gila. Tiba-tiba, dia menekan sebuah tombol fisik di jam saku emasnya. Jika aku tidak bisa menang, maka tidak ada yang boleh menang. Self-destruct mode. Activated Lantai-Quill Bergetar. Retakan cahaya merah muncul di tanah, menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Sistem Li Yuan hendak meledakkan seluruh area istana sebagai mekanisme kekalahan. Arsa, Zhao Ling berteriak. Dia sudah berhasil menarik kursi roda kaisar menjauh. Aku melihat jam saku di tangan Li Yuan. Hitungan mundur digital berjalan cepat. Jam 0:10. 0:09. Aku tidak bisa lari. Jika aku lari, ledakan ini akan membunuh Zhao Ling dan kaisar. Aku harus menghentikannya secara manual. Aku mencengkeram pergelangan tangan Li Yuan, memaksanya membuka genggaman. Pangeran gila itu melawan sekuat tenaga. Mati kau bersamaku. Sampah, desisnya. Tiba-tiba, atap kuil meledak hancur. Sesosok bayangan melompat turun diiringi pecahan genteng. Muching, istri keduaku mendarat dengan lutut menekuk, memegang tombak api di tangannya. Tanpa ragu sedetik pun, dia mengarahkan moncong senjata itu tepat ke tangan Li Yuan. Dor, peluru timah, menghancurkan jam saku emas itu menjadi serpihan logam tak berbentuk. Ledakan energi merah yang hendak meletus tiba-tiba tersedot kembali ke dalam pecahan jam itu, menciptakan implosi kecil yang melempar aku dan Li Yuan terpental ke arah berlawanan. Hening, debu berterbangan. Aku terbatuk, mencoba bangun dengan rusuk yang terasa patah. Di sudut ruangan, Li Yuan merangkak mundur, menatap tangannya yang kosong dengan tatapan kosong. Tanpa sistem, tanpa senjata pamungkas, dia hanyalah seorang pangeran manja yang ketakutan. Pintu utama kuil terbuka lebar. Puluhan menteri dan jenderal tua masuk, dipimpin oleh Jenderal Fang, yang awalnya memihak Li Yuan, namun berbalik arah setelah melihat selebaran propaganda. Mereka mematung melihat pemandangan di depan mata. Kaisar yang selamat, pangeran mahkota yang babak belur, dan Putri Zhao Ling yang berdiri tegak memegang stempel kekaisaran yang ia ambil dari balik patung naga. Tangkap pengkhianat itu, perintah kaisar dengan suara lemah,
namun mutlak. Prajurit menyeret Li Yuan, yang berteriak-teriak histeris tentang admin dan reset game. Tidak ada yang mengerti ocehannya selain aku. Aku menyandarkan punggung ke pilar. Napasku berat. Zhao Ling berlari memelukku. Disusul Mu Qing yang membuang senjatanya. Tak lama, Su Yan yang baru tiba dengan napas memburu ikut menerjang masuk, menangis kencang melihat kondisiku yang penuh darah. Kita menang. Bisikku sebelum kesadaranku hilang ditelan kelelahan. Skek. 3 hari setelah kudeta gagal itu, ibu kota Chang'an kembali pulih. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada ketakutan, hanya perayaan. Aku duduk di taman istana, menikmati angin sore. Tangan kananku digips, dan ada beberapa jahitan di kepala. Tapi aku hidup. Lebih dari itu, aku diperlakukan bak pahlawan nasional. Tuan pahlawan, suara manja Su Yan menyapaku. Dia datang membawa nampan berisi kue bulan dan teh ginseng. Keuntungan toko kita naik 300%. Orang-orang berebut membeli sutra penyelamat di tokoku. Aku sekarang resmi menjadi wanita terkaya di benua ini. Kau mau minta apa? Pulau pribadi, istana emas. Aku hanya ingin ketenangan, Su Yan. Jawabku sambil menerima suapan kue darinya. Membosankan. Cibir Mu Qing yang sedang berlatih pedang tak jauh dari situ. Dia sekarang kembali diangkat menjadi jenderal besar, memimpin pasukan gabungan elit. Tapi terima kasih Arsa, senjata tombak api itu. Kaisar memerintahkan untuk memusnahkan cetak birunya. Katanya terlalu berbahaya untuk dunia ini. Aku setuju, keputusan bijak? Komentarku. Teknologi itu memang belum waktunya ada di sini. Zhao Ling datang terakhir, mengenakan jubah resmi putri mahkota. Ya, karena Li Yuan dipenjara seumur hidup di menara isolasi, Zhao Ling kini memegang kendali pemerintahan, sementara Kaisar memulihkan diri. Ayahanda ingin memberimu gelar bangsawan tingkat 1, kata Zhao Ling. Duduk di sampingku, dan menyandarkan kepalanya di bahuku, sebuah gestur yang sangat tidak sopan untuk seorang putri di depan umum. Tapi tidak ada yang berani melarangnya sekarang. Tapi aku menolaknya. Kenapa? Tanyaku heran. Karena jika kau jadi pejabat, kau akan sibuk dan punya alasan untuk mencari selir baru. Zhao Ling tersenyum manis, tapi matanya memancarkan aura membunuh yang dingin. 3 istri sudah cukup membuatmu hampir mati, bukan? Kami semua tertawa. Tawa yang lepas dan bahagia. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke dunia ini, aku merasa benar-benar pulang. Tidak ada misi, tidak ada ancaman kematian, tidak ada poin kasih sayang yang harus dikejar. Sore itu begitu sempurna. Matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Aku menatap ketiga wanita yang luar biasa ini, si kaya, si kuat, dan si cerdas. Aku mencintai mereka, bukan karena sistem, tapi karena mereka adalah mereka. Aku mencintai kalian. Ucapku tulus. Mereka bertiga tersipu. Pemandangan langka yang ingin kuabadikan selamanya. Namun, semesta punya selera humor yang gelap. Tepat saat matahari menghilang di ufuk barat, dunia di sekitarku berkedip, seperti lampu neon yang akan putus. BZZZT. Wajah tersenyum, Su Yan Freeze, membeku. Burung yang terbang di langit berhenti di udara. Angin berhenti berhembus, waktu berhenti. Hanya aku yang bisa bergerak. Dan di depan mataku, layar hologram biru yang kupikir sudah hancur bersama Li Yuan, muncul kembali. Tapi kali ini ukurannya raksasa, menutupi langit. Selamat, skenario musim kedua selesai. Pencapaian Kingslayer, Hari Master, Revolutionary Kalkulasi Point. Selesai? Tidak, bisikku. Mundur selangkah. Sudah berakhir. Li Yuan sudah kalah. Sebuah suara dingin, suara admin yang pernah kutemui, bergema langsung di dalam tengkorakku. Li Yuan hanyalah bug tester. Arsa, kau adalah pemain utama, dan kau baru saja lulus dari tutorial. Tulisan di langit berubah warna menjadi hitam pekat. Musik orkestra yang mengerikan mulai terdengar entah dari mana. Memulai season 3, survival mode patch note terbaru, koneksi ke dunia nyata diputus permanen. Tidak ada jalan pulang. Aku menatap tubuh beku Zhao Ling, Mu Qing, dan Su Yan. Rasa takut yang jauh lebih besar daripada saat menghadapi pasukan Li Yuan merayap di punggungku. Misi utama baru terdeteksi deskripsi. Sistem mendeteksi anomali. Salah satu dari ketiga istrimu bukanlah manusia. Dia adalah glitch yang menyamar sebuah entitas parasit yang akan memakan jiwamu jika mencapai kasih sayang 100%. Tugasmu, temukan siapa penipu itu, dan bunuh dia sebelum dia membunuhmu. Layar itu menampilkan wajah ketiga istriku yang sedang tersenyum bahagia, lalu secara acak wajah mereka berubah menjadi tengkorak mengerikan silih berganti. Siapa yang kau percaya, Arsa? Suara admin berbisik mengejek. Putri yang manipulatif? Jenderal yang haus darah?
atau saudagar yang serakah? Pilih dengan bijak. Dunia kembali bergerak. Waktu berjalan lagi. Swing, kau pucat sekali. Zhao Ling bertanya khawatir, menyentuh pipiku. Sentuhannya terasa hangat, nyata. Mu Qing dan Su Yan juga menatapku dengan penuh cinta. Aku menatap mereka satu persatu. Siapa? Siapa di antara mereka yang palsu? Siapa monster itu? Atau, apakah ini hanya tipuan sistem untuk membuatku gila? Aku memaksakan sebuah senyuman kaku, menyembunyikan tangan yang gemetar hebat di balik lengan jubah. Tidak apa-apa, dustaku. Sementara mataku menatap layar status di atas kepala mereka, yang kini memiliki tanda tanya besar di sebelah nama mereka. Target terkunci. Permainan dimulai. Layar menjadi gelap gulita.